Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami Waalaikumsalam dari warahmatullahi wabarakatuh. kelompok 5 akan memaparkan hasil diskusi kami mengenai persamaan diferensial orde 1. Di sini saya sebagai moderator dan teman saya Nurbaiti sebagai pemateri 1, dan yang terakhir Nyimas Yolanda Permata Putri sebagai pemateri kedua. Baiklah, sebelum kita mulai diskusi pada hari ini, alangkah baiknya kita melafazkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, langsung saja. Materi pertama akan disampaikan oleh Saudari Nurbaiti. Kepada Saudari Nurbaiti, saya persilahkan. Oke, baiklah. Di sini saya langsung saja akan menjelaskan. Yang pertama di sini ada pengertian persamaan diferensial orde 1. Persamaan diferensial atau PD orde 1 adalah suatu fungsi yang memuat satu variabel bebas atau X dan satu variabel tak bebas atau Y, beserta turunan pertamanya Y aksen, yang dikaitkan secara eksplisit dan implisit dan merupakan bentuk PD yang paling sederhana, karena hanya melibatkan turunan pertama dari suatu fungsi yang tidak diketahui. Suatu persamaan diferensial orde 1 dapat dinyatakan secara umum dalam bentuk yaitu bentuk implisit f xy dy per dx sama dengan 0 atau f xy y aksen sama dengan 0. Bentuk implisitnya yaitu dy per dx sama dengan fxy atau y aksen fxy. Selanjutnya persamaan linear. Apabila fungsi f dalam persamaan bergantung linear pada variabel tak bebas y dan variabel bebas x, maka persamaan tersebut dapat ditulis dalam bentuk dy per dt plus FY sama dengan QT dan disebut persamaan linear orde 1. Kita asumsikan bahwa P dan Q adalah fungsi-fungsi kontinu pada suatu interval kurang dari T kurang dari beta. Untuk contoh persamaan diferensial, dy per dt ditambah setengah T sama dengan 3/2 adalah contoh sederhana dari persamaan diferensial linear dengan PT sama dengan setengah dan QT sama dengan 3/2 yang merupakan fungsi-fungsi konstan. Contoh, selesaikan persamaan dan tentukan bagaimana perilaku solusi untuk T yang cukup besar dan juga tentukan solusi dalam grafik yang melalui titik 0,2. Jawab, kita tulis persamaan dalam bentuk Y1 sama dengan min Y dikurang 3/2. Di sini dy per dt sama dengan min Y dikurang 3/2, atau jika Y tidak sama dengan 3, maka di sini dy per dt per Y dikurang 3 sama dengan min setengah. Karena ruas kiri persamaan merupakan turunan dari ln mutlak Y dikurang 3, maka kita punyai d per dt ln mutlak Y kurang 3 sama dengan min setengah. Ini berarti bahwa ln Y mutlak Y dikurang 3 sama dengan min T per 2 plus C, di mana C adalah sembarang konstanta integrasi. Dengan mengambil eksponensial kedua ruas diperoleh mutlak Y min 3 sama dengan E pangkat C dikali E pangkat min T per 2 atau Y min 3 sama dengan kurang plus minus E pangkat C kali E pangkat min T per 2. Jadi solusinya Y sama dengan 3 plus CE pangkat min T per 2, di mana C sama dengan plus minus E pangkat C, yang merupakan konstanta tak nol. Catat bahwa jika C sama dengan 0, maka kita boleh fungsi konstan yang konstan yaitu Y sama dengan 3, yang juga merupakan solusi persamaan. Dari persamaan jelas bahwa jika T
adalah hingga. Maka Y adalah 3. Untuk sebuah nilai tertentu dari C akan bersesuaian dengan sebuah garis yang melalui 0,2. Untuk menemukan nilai C, kita substitusikan T sama dengan 0 dan Y sama dengan 0 persamaan, dan kita pecahkan jadi akan dibuat Y sama dengan min 1. Jadi di sini Y sama dengan 3 min E pangkat min T per 2 adalah sebuah solusi yang melalui titik 0,2. Kita bisa lihat di kurva integralnya di PPT ada. Selanjutnya di sini ada persamaan terpisah. Persamaan umum linear order 1 mempunyai bentuk dy per dx sama dengan fungsi objek x dan y. Jika persamaan adalah tak linear, yakni f tidak linear dalam variabel bergantung y, maka tidak terdapat metode umum yang dapat dipakai untuk menyelesaikannya. Jadi pertama kita tulis kembali persamaan dalam bentuk m x, y ditambah n x, y dikali dy per dx sama dengan 0. Dalam kasus m hanya fungsi dari x dan n hanya fungsi dari y, maka persamaan menjadi mx plus ny dikali dy per dx sama dengan 0. Persamaan ini disebut persamaan terpisah karena dapat dituliskan dalam bentuk mx dx plus ny dy sama dengan 0. Kemudian kita dapat memisahkannya dalam ruas yang lain. Persamaan lebih simetrik dan dapat menghilangkan perbedaan variabel bebas dan tak bebas. Oke, di sini ada contoh. Contoh, tunjukkan bahwa persamaan dy per dx sama dengan x kuadrat per 1 min y kuadrat adalah persamaan terpisah dan temukan sebuah fungsi yang merupakan kurva integralnya. Jawab, kita dapat tulis persamaan ke dalam min x kuadrat plus 1 min y kuadrat dy per dx sama dengan 0. Yang mempunyai bentuk seperti persamaan, oleh karena itu terpisah. Periksa bahwa suku pertama persamaan di atas yang merupakan turunan dari min x kuadrat per 3 dan suku yang kedua dengan menggunakan aturan nanti merupakan turunan dari y min y pangkat 3 per 3 terhadap x. Jadi persamaan dapat dituliskan sebagai d per dx dikali min x pangkat 3 per 3 plus dx d per dx dikali y min y pangkat 3 per 3 sama dengan 0 atau d per dx dikali min x pangkat 3 per 3 plus y min y pangkat 3 per 3 sama dengan 0. Oleh karena itu kita dapatkan min x pangkat 3 plus 3y min y pangkat 3 sama dengan c, di mana c adalah sembarang konstan yang merupakan kurva integral dari persamaan. Selanjutnya di sini ada persamaan linear dan tak linear. Di dalam mempelajari masalah nilai awal, y aksen sama dengan ft, y T0 sama dengan y0. Pertanyaan mendasar yang harus dipikirkan adalah, apakah solusinya ada, apakah tunggal, pada interval mana terdefinisi, dan bagaimana mengkonstruksi solusinya atau bagaimana menggambarkan grafiknya. Jadi untuk persamaan linear terdapat solusi umum yang memuat sebuah konstanta sembarang yang memuat sebuah solusi. Dan kemungkinan titik-titik diskontinu dan dari solusi dapat dilokalisasi titik-titik diskontinu dari koefisien-koefisien. Akan tetapi dalam kasus tak linear tidak terdapat formula yang berkesesuaian sehingga lebih sulit untuk menyatakan sifat-sifat umum dari solusi. Teorema ekstensi dan ketunggalan, misalkan f dan do f do y kontinu pada daerah alfa lebih kecil dari t lebih kecil dari beta,
gamma lebih kecil dari Y, lebih kecil dari delta, yang memuat titik T0, Y0, maka dalam suatu interval, jadi di sini ada contoh. Selesaikan masalah nilai awal. Y aksen sama dengan Y pangkat sepertiga, Y0 sama dengan 0, T lebih besar lagi sama dengan 0. Maka jawabannya adalah masalah ini dapat mudah diselesaikan dengan metode terpisah. Jadi kita punya Y itu jadi min, Y jadi pangkat min sepertiga DY sama dengan DT. Sehingga 3/2Y pangkat 2/3 sama dengan T plus C, atau Y sama dengan 2/3 T plus C pangkat 3/2. Kondisi awal akan terpenuhi jika C sama dengan 0, sehingga Y P 1, T sama dengan 2/3 T pangkat 3/2. T lebih besar lagi sama dengan 0. Di lain pihak, fungsi Y P2 T sama dengan min 2/3 T pangkat 3/2. T lebih besar lagi sama dengan 0. Dan Y sama dengan rho T sama dengan 0, T lebih besar lagi sama dengan 0. Juga merupakan solusi. Jadi untuk sembarang 0 fungsi, Y sama dengan XT 0 jika T lebih sama dengan 0, lebih kecil dari T0. Dan plus minus 2/3 T kurang T0 pangkat 3/2. Jika T lebih besar dari sama dengan T0 adalah kontinu dan terturunkan. T sama dengan T0 dan merupakan solusi masalah nilai awal. Masalah ini mempunyai kaidah. Banyak keluarga solusi ketunggalan solusi masalah tidak bertentangan dengan teorema ketunggalan eksistensi karena do per do Y Ft, Y sama dengan do per do Y pangkat sepertiga sama dengan sepertiga Y pangkat min 2/3. Dan fungsi ini tidak kontinu, atau meskipun terdefinisi pada setiap titik Y sama dengan 0. Oleh karena itu, teorema tidak berlaku pada semua daerah yang memuat sumbu T. Jika T0, Y0 sembarang titik yang tidak terletak pada sumbu T, maka terdapat sebuah solusi yang tunggal dari persamaan diferensial Y aksen sama dengan Y pangkat sepertiga yang melewatinya. Oke, itu saja dari saya. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Norbaiti. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Saudari Nyimas Yolanda Permata Putri. Kepada Saudari Nyimas, saya persilahkan. Baik, saya akan menjelaskan persamaan diferensial Bernoulli. Bentuk umum persamaan Bernoulli diberikan dengan dy per dx ditambah Vxy sama dengan Qxy pangkat n. Cara penyelesaian persamaan Bernoulli yaitu dengan membagi kedua ruas persamaan dengan y pangkat n. Dan dengan memisalkan f sama dengan y pangkat 1 min n, sehingga df per dx sama dengan 1 min n y pangkat min n dy per dx. Dan kita dapat persamaan 1/1 min n df per dx ditambah df sama dengan q. Atau df per dx sama dengan 1 min n df sama dengan 1 min n q. Yang merupakan persamaan diferensial order 1 yang dapat diselesaikan dengan metode faktor integral. Selanjutnya, contoh. Selesaikan dy per dx ditambah 3xy sama dengan x kuadrat. Persamaan di atas kita tulis dalam bentuk y pangkat min 2 dy per dx ditambah 3xy min 1 sama dengan xy pangkat 2. Misalnya, f
sama dengan Y pangkat min 1. Maka dy per dx sama dengan min Y min 2 dy per dx. Sehingga kita mempunyai min dy per dx ditambah 3x 3x y sama dengan min x. Dipunyai px sama dengan min 3xy dan qx sama dengan min x. Jadi faktor integral adalah y pangkat integral min 3x dx sama dengan y pangkat min 3 per 2x pangkat 3. Dan kita kalikan persamaan diferensial dengan faktor integral tersebut. Kita dapat persamaan Fe min 3 per 2x pangkat 2 sama dengan min xy pangkat min 3 per 2x pangkat 3. Atau Fe sama dengan Fe pangkat min 3 per 2x pangkat 2 sama dengan 1 per 3 integral d e pangkat min 3 per 2x pangkat 3 sama dengan 1 per 3 e pangkat min 3 per 2x pangkat 3 plus t. Jadi, F sama dengan 1 per 3 ditambah CE pangkat min 3 per 2x pangkat 2. Dan kita dapatkan solusinya yakni Y min 1 sama dengan 1 per 3 ditambah CY pangkat min 3 per 2x pangkat 2. Selanjutnya, persamaan diferensial eksak. Di mana persamaan diferensial itu dapat dipisahkan variabel-variabelnya. Hal ini kita punya m x, y sama dengan m x, n x, y sama dengan nx. Kita akan membahas bagaimana jika p x, y ditambah q x, y dy per dx sama dengan 0. Tetapi p x, y tidak sama dengan px, x, y tidak sama dengan qy. Untuk menyelesaikan persamaan diferensial, kita misalkan suatu fungsi gamma sama dengan x, y, x sama dengan c, di mana c adalah suatu konstanta dan gamma x, y adalah suatu fungsi dari x dan yx yang akan kita temukan kemudian. Dengan menggunakan aturan rantai kita punya d per dx gamma xy, yx sama dengan do gamma do x ditambah do gamma per do y de per dx sama dengan 0. Nah, jika kita samakan persamaan di atas dengan persamaan diferensial, maka kita akan memperoleh do gamma per do x sama dengan p, y dan do gamma per do y sama dengan qxy. Jika kondisi di atas dipenuhi oleh persamaan diferensial, maka gamma x, y adalah c. Sehingga solusi dari persamaan diferensial. Pertanyaan penting yang perlu kita jawab adalah kapan kita bisa terapkan teknik di atas dan bagaimana kita bisa menyelesaikan gamma x, y. Pertama, kita dapat mengingat kembali dalam kalkulus multivariabel bahwa do pangkat 2 gamma per do x do y sama dengan do pangkat 2 gamma per do y do x. Jadi kita dapat temukan do per do y do gamma per do x sama dengan do f per do y dan do per do x do gamma do y sama dengan do q per do x yang harus sama. Sehingga kita harus memiliki kondisi agar persamaan diferensial tersebut dapat diselesaikan menjadi persamaan diferensial eksak ini dengan
do V sama dengan do Y sama dengan do Q per do X. Kemudian bagaimana menemukan gamma X, Y. Nah, contohnya persamaan diferensial 4x ditambah 2x ditambah 2x min 2y, y aksen sama dengan 0. Pertama, perhatikan P, X, Y sama dengan 4X plus 2Y menjadi PY sama dengan 2, Q, X, Y sama dengan 2X min 2Y menjadi QX sama dengan 2. Jadi, PY sama dengan QX dan kita katakan persamaan diferensial tersebut eksak. Kita akan menemukan penyelesaiannya itu gamma X, Y dengan do gamma per do X sama dengan P sama dengan 4X plus 2Y. Dan do gamma per do Y sama dengan Q sama dengan 2X min 2Y. Kita integralkan persamaan pertama terhadap variabel X dan kita akan memperoleh gamma X, Y sama dengan 2X pangkat 2 plus 2XY plus HY, di mana HY adalah suatu konstanta sembarang terhadap variabel X yang dapat tergantung pada variabel Y fungsi dari variabel X. Kita substitusikan gamma X, Y ke dalam persamaan kedua dan kita akan mendapatkan do gamma per do Y sama dengan 2X plus DH per DY sama dengan 2X min 2Y. Jadi kita peroleh DH per DY sama dengan min 2Y yang jika kita integralkan akan menghasilkan HY sama dengan min Y2. Jadi penyelesaian dari persamaan diferensial eksak di atas adalah gamma X, Y sama dengan 2X pangkat 2 ditambah 2XY min Y pangkat 2 sama dengan C, di mana konstanta C dapat ditentukan dari kondisi awal. Selanjutnya, persamaan diferensial homogen. Bentuk umum dari persamaan diferensial homogen dapat dinyatakan sebagai dy per dx sama dengan f x, y sama dengan f y per x. Cara termudah untuk menyelesaikan persamaan diferensial homogen yaitu dengan mendefinisikan variabel baru z sama dengan y per x dan persamaan diferensialnya menjadi x dz per dx ditambah z ditambah fz, di mana ruas kiri dari persamaan diferensial ini diperoleh oleh menerapkan aturan rantai pada y sama dengan zx dy per dx sama dengan dy per dz dz per dy ditambah dy per dx sama dengan x ds per ds plus z. Dalam bentuk ini kita selalu memisahkan variabel-variabelnya, yaitu dx per dx sama dengan dz per vs min z. Yang dengan mudah kita dapatkan. Selesaikan persamaan diferensial atas dengan mengintegralkan kedua ruas persamaannya. Contohnya, selesaikan persamaan diferensial dy per dx sama dengan y kuadrat ditambah 2x plus per x kuadrat. Kita dapat nyatakan persamaan diferensial di atas dalam bentuk dy per dx sama dengan dy kuadrat ditambah 2xy per x kuadrat x sama dengan y kuadrat per x kuadrat ditambah 2y per x. Jadi persamaan diferensial di atas merupakan persamaan homogen, misalkan y per x, maka kita peroleh x dz per dx ditambah z ditambah z kuadrat ditambah 2z. Kita pisahkan variabel-variabelnya dan kita akan mendapatkan dx per dz dan ds z kuadrat ditambah z sama dengan 1 per z dan min 1 per z plus 1 dz. Kita integralkan kedua ruas persamaan dan kita dapatkan ln x ditambah ln c sama dengan ln z min ln z plus 1 menjadi cs plus z plus 1. Jadi substitusikan
kembali Z sama Y per X. Jadi kita dapatkan persamaan diferensial yaitu Y sama dengan C X kuadrat per 1 CX, di mana konstanta C dapat ditekan dari kondisi awalnya. Nah, ini adalah hanya 5 soal dari penjelasan kami tadi. Saya akan kembalikan kepada moderator. Itulah penjelasan saya, kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih Saudari Nyimas. Demikian pemaparan materi dari kelompok 5. Apabila ada salah kata, kami mohon maaf, dan kepada Allah kami mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.